Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidita Pusyamata dari kelas 12 MIPA 2, sekolah di SMA Negeri 1 Sanana. Oke, jangan lupa nonton video saya ya. Oke teman-teman, video pembelajaran saya kali ini ialah dinamika pelanggaran hukum. Oke, kalian pernah dengar gak namanya pelanggaran hukum? Ya, ialah sesuatu yang melenceng dari hukum. Salah satu kasusnya gimana? Yang paling sering kita ketemui ialah perampok, ya kan? Pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan lain-lain. Atau yang sering kita lihat di internet ataupun televisi ialah kasus korupsi, di mana koruptor yang mengambil uang rakyat. Oke, pengertian pelanggaran hukum adalah pengingkaran kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Ada juga pelanggaran atau pertentangan dalam lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada lingkungan keluarga ialah bangun kesiangan atau sering begadang. Itu sangat tidak baik ya, jadi tolong dihilangkan. Terus yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sering nih pasti anak SMA menyontek ataupun terlambat. Itu juga tidak boleh. Itu sesuatu pelanggaran yang melenceng, sangat melenceng dari tata tertib sekolah. Terus yang ketiga, lingkungan masyarakat ialah di sini main hakim sendiri itu sering kita temui pada orang-orang yang sudah gergetan atau emosinya itu tidak terkontrol. Contohnya itu kayak dalam suatu kampung ada perampokan, terus perampoknya itu tidak dibawa langsung ke kantor polisi, tapi malah digebukin di tempatnya langsung. Itu disebut main hakim sendiri. Oke, lanjut di sini lingkungan bangsa dan negara tidak memiliki KTP. Ya, untuk teman-teman yang berumur 17 tahun, saya sarankan untuk membuat KTP. Karena kenapa? Karena KTP ini sangat berguna sekali untuk kita yang berumur 17 tahun. Yang pertama, kita membuat tabungan. Yang kedua, ya sekarang kan udah mau dekat pemilu, jadi lebih baik cepat-cepat untuk memiliki KTP agar dapat memilih pemimpin yang baik. Oke, lanjut. Yaitu yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, agama. Pengertiannya sebagai petunjuk hidup. Contoh, beribadah. Sanksinya tidak langsung. Ya, sini kan kita orang beragama kan. Di sini saya ingin mengatakan bahwa kenapa sanksinya tidak langsung. Karena menurut saya beribadah itu kan Allah yang atur, Allah yang memberikan pembalasannya, baik itu pembalasan yang baik maupun yang buruk. Jadi sanksinya itu tidak langsung, maksudnya itu tidak langsung didapat seperti sanksi langsung masuk penjara, tidak. Tapi sanksinya itu ketika seseorang itu telah meninggal, maka akan diterima sanksi ataupun balasan dari perbuatannya. Oke, yang kedua, kesusilaan. Pengertiannya pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, berlaku jujur. Sanksinya juga tidak langsung. Oke, di sini menurut saya sanksi dari orang yang tidak jujur ialah tidak akan dipercaya. Jadi teman-teman, kalau ingin membuat sesuatu sebaiknya jujur agar nanti dihargai orang atas kejujurannya tersebut dan dipercaya orang untuk memegang kekuasaan ataupun yang lain-lain. Oke, yang ketiga, kesopanan. Pengertiannya pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Contohnya ialah anak muda menghormati orang yang lebih tua atau anak menghormati orang yang lebih tua. Sanksinya ini juga tidak langsung.
sanksi tidak langsung dari ini menurut saya ialah mendapatkan teguran. Ya karena kenapa, kita kan seorang yang masih kecil ataupun belum dewasa, jadi kita harus menghormati orang yang lebih tua ataupun orang tua kita sendiri. Oke, yang keempat itu hukum. Hukum pengertiannya ialah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya dilarang mencuri. Sanksinya tegas dan nyata serta mengikat. Kata tegas dan nyata ada pengertiannya tersendiri. Kata tegas artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata nyata yang berarti adanya aturan yang secara material telah diterapkan, kadar hukum berdasarkan pelanggarannya. Oke, masuk yang ketiga ya. Partisipasi dalam pelindungan dan penegakan hukum. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang berbuatnya. Oke, orang yang sering melakukan kurang ataupun tidak melakukan pelanggaran hukum, maka orang tersebut akan disenangi oleh masyarakat, menciptakan keselarasan dan lain-lain. Terus contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang pertama ialah dalam lingkungan keluarga, memenuhi perintah orang tua. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Terus B, dalam lingkungan sekolah, tidak menyontek saat ulangan, memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga atau C, dalam lingkungan masyarakat, bertugas ronda, membayar iuran warga. Terus yang keempat, dalam lingkungan bangsa dan negara, yaitu memiliki KTP, memiliki SIM, dan lain-lain. Oke, itu saja penjelasan saya kali ini tentang dinamika pelanggaran hukum. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang ataupun masih banyak kekurangan ataupun kelencengan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf, saya juga masih belajar. Kalau misalnya ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.